Alhamdulillah baik, alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah. Begini Pak Saleh, jadi tujuan saya memanggil sampean ini kaitannya dengan kegiatan supervisi. Iya Pak. Pak Saleh tahu apa yang dimaksud dengan supervisi Pak? Supervisi kurang paham Pak. Ya, pada dasarnya supervisi itu adalah tugas seorang pimpinan dalam hal ini kepala sekolah, supervisi akademik namanya. Tapi tujuan supervisi tersebut bukan hanya menghakimi. Selama ini kan ketika di supervisi para guru takut sama seperti momok, takut dihakimi, takut disalahkan dan sebagainya. Dan supervisi tersebut bermaksud bagus demi pengembangan diri Pak Soleh sendiri ketika melakukan beberapa kegiatan di kelas. Ngomong-ngomong, Pak Soleh sudah berapa tahun masa kerjanya Pak Soleh? Saya kalau dihitung masa kerja itu sudah 19 tahun. 19 tahun. Sudah senior dari saya. Terus kelas yang akan saya supervisi yaitu kelas Pak Saleh Ya. 6 di kelas 6 kelas yang diampu Pak Saleh. Terus kira-kira tanggal dan harinya kapan siap Pak Saleh disupervisi? Tanggal dan hari terserah Bapak, siap kapan saja. Besok siap? Besok siap. Berarti Selasa. Besok hari Selasa namanya Selasa tanggal 11. Ya. Tanggal 11 Oktober 2022. Inginnya jam pertama apa setelah istirahat Pak Soleh? Kalau bisa langsung jam pertama. Jam pertama. Terus kira-kira yang dipersiapkan Pak Soleh ketika saya supervisi apa saja nanti? Ya, yang pasti dalam supervisi terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar pada hari itu, pada hari Selasa nanti saya akan menyiapkan RPP, di mana RPP itu sudah saya siapkan yang saya ampu yaitu tema 2, subtema 3 pembelajaran 1 terkait dengan adanya bersatu kita teguh dalam RPP itu. Jadi RPP sudah siap? Sudah siap. Selain RPP Pak Soleh? Sudah siap. Di antaranya selain RPP yaitu media pembelajaran termasuk juga dalam strategi pembelajaran sudah disiapkan. Jadi temanya tema berapa? Tema 2, subtema 3 pembelajaran 1. Di temanya bersatu kita teguh. Subtemanya adalah persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam perbedaan. Oke. Terima kasih Pak Soleh. Terus tujuan pembelajaran Pak Soleh sendiri ketika melakukan kegiatan KBN apa saja Pak Soleh? Ya, di tujuan pembelajaran itu di tema itu ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang diampu adalah bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Kemudian dalam tujuan pembelajaran itu ada yang perlu saya sampaikan dalam bahasa Indonesia, itu berkenaan dengan bagaimana anak mengamati teks proklamasi kemerdekaan, yang diharapkan itu siswa mampu menyebutkan kata baku dan dalam penggunaannya kata baku tersebut. Kemudian di IPA, di tujuan pembelajaran itu anak setelah mengamati pembelajaran diharapkan mampu menyebutkan beberapa macam hewan dan tumbuhan yang manfaat dalam kehidupan manusia. Kemudian di pembelajaran IPS di situ adalah tujuannya adalah setelah anak berdiskusi diharapkan bisa menuliskan makna kemerdekaan, dan ada upaya untuk mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu 3 mata pelajaran di tujuan RPP yang akan saya ampuh pada hari ini. Ya, terima kasih sudah cukup jelas. Terus media-media yang sudah Pak Soleh persiapkan untuk besok kira-kira? Ya, media diantaranya saya
ada yang akan digunakan karena ini sekarang musimnya IT. Saya mencoba media itu memakai LCD atau proyektor. Barangkali anak bisa lebih tertarik untuk bisa lebih semangat dalam pembelajaran yang akan datang. Dan itu saya persiapkan seperti kertas HVS dan sebagainya dalam hal pelaksanaan diskusi. Oh iya. Proyektor, waduh, udah maju sedikit. Ini sudah masuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Terus ngomong terusnya Pak Saleh, strategi dalam pembelajaran yang akan dipakai Pak Saleh besok apa saja? Ya, strategi yang akan dipakai itu adalah saya memakai PBL, Problem Based Learning. Sebenarnya ada juga PJBL, proyek. Tapi yang saya gunakan besok itu adalah PBL, proyek Problem Based Learning. Itu bagaimana anak itu bisa bertanya terhadap apa yang tidak diketahui dan anak mampu bisa menjawab dengan sendirinya apa yang dipelajari itu setelah saya arahkan dalam pembelajaran. Jadi Pak Saleh memberikan permasalahan pada anak-anak, kemudian anak tersebut berdiskusi untuk menyelesaikan problem itu sendiri, Pak. Iya. Terus kira-kira harapan Pak Saleh setelah di supervisi nanti apa? Ya, harapan saya sebenarnya ke depan siswa itu lebih semangat belajar karena selama ini anak itu adalah dalam literasinya terutama itu masih kurang semangat, rendah gitu. Ya, rendah, literasinya rendah, dalam minat bacanya itu rendah. Barangkali dengan bentuk media yang saya gunakan nanti, anak itu lebih semangat, lebih fresh karena melihat gambar-gambar tayangan di video itu. Anak kan mesti ingin tahu apa yang terjadi di dalamnya, sehingga anak itu diharapkan mampu untuk membuka pikirannya, membuka bentuk-bentuk yang ada dalam hatinya untuk disampaikan, diekspresikan dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Saleh. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Oke, kita bertemu besok. Iya Pak, ya. Ketika Pak Saleh saya supervisi, terima kasih atas kerjasamanya Pak Saleh. Iya, terima kasih Pak Saleh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, untuk memulai, coba tadi yang datang lebih awal di sekolah ini siapa namanya? Ya, Gasi, silakan Gasi untuk kamu memimpin doa. Dilanjutkan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa nasionalisme kita. Mulai Gasi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih, tepuk tangan. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak melanjutkan pada kegiatan inti, karena di RPP ini pada kesempatan hari ini ada 3 bidang studi yang diampu, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Oleh karena itu, dalam memulai dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah saya mau tanya kepada anak sekalian, siapa yang di rumahnya punya sapu lidi? Acungkan tangan yang punya sapu lidi. Wah, berarti semuanya mempunyai sapu lidi ya. Apa gunanya sapu lidi? Barangkali siapa yang bisa menjawab? Untuk
menyapu rumah, menyapu halaman ya, halaman rumah, menyapu halaman rumah. Sebagaimana yang kalian sudah ketahui bahwa sapu lidi yang tujuannya atau gunanya, manfaatnya adalah untuk menyapu halaman rumah dengan tujuan agar rumah kita bersih, agar rumah kita indah. Kita tahu bahwa sapu lidi itu sendiri awalnya dari satu lidi, karena dikumpulkan satu demi satu, dikumpulkan kemudian diikat menjadi satu, maka bergunalah menjadi sapu lidi. Asalnya lidi, tapi ketika sudah menyatu dalam satu ikatan, itu menjadi namanya sapu lidi dan punya banyak manfaat. Di negara kita Indonesia adalah juga banyak suku, banyak bahasa, bahkan banyak agama. Nah, karena negara kita adalah bersatu dalam segala hal yang dimana banyak bahasa, banyak suku, banyak agama bersatu ada dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya anak-anak? Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Negara kita aman, negara kita tentram, bersatu, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto rahajo. Indonesia adalah negara kita bersatu. Baiklah anak sekalian, kita akan memasuki kegiatan inti pada hari ini, yaitu pada subtema 3 tentang bersatu kita teguh. Dalam hal ini anak sekalian, saya akan menunjukkan. Coba buka bukunya pada halaman 100, adalah masuk kepada bidang studi PS ya. Nah, di sini anak-anak sekalian ada tulisan proklamasi. Ada? Tulisan proklamasi ini adalah tulisan asli Bapak Soekarno. Sebagai presiden pertama kita Indonesia, ada tulisan asli. Di mana tulisan asli ini anak sekalian, pada satu ketika tulisan asli ini setelah dirubah pada tulisan yang diketik oleh Suyuti Melik pada waktu itu, kemudian tulisan asli itu dicampakkan di tempat sampah. Tetapi ternyata ada seorang pemuda yang kemudian juga ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan itu, yaitu bernama BM Dia, ya kan? Ada di situ, ada bernama BM Dia, itu mengambilnya dan menyimpannya rapat-rapat sampai lamanya 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Ini menyimpan tulisan itu, ini karena apa? Dalam niat BM Dia itu, ini adalah merupakan sejarah yang tinggi untuk bisa diketahui oleh bangsa Indonesia. Sudah dibaca tulisannya? Barangkali ada pertanyaan? Ada, silakan. Ya, terus lagi ada pertanyaan? Oh, ya. Terima kasih tepuk tangan. Ini ada pertanyaan. Ya, perlu dijelaskan anak-anak sekalian bahwa ini adalah ejaan Swandi namanya. Dulu itu pada zaman dahulu itu memakai ejaan Swandi namanya. Maka sekarang ini masuk kepada EYD, ejaan yang disempurnakan, yang disesuaikan dan menjadi kata baku. Jadi kalau dulu Jakarta itu ada D-nya di depan, maka sekarang langsung J huruf besar. Dan Soekarno dirubah menjadi Soekarno. Andai kata ada anak sekarang bernama Soekarno, tidak usah niru-niru pada saat nama Bapak Soekarno yaitu sebagai proklamator kita. Artinya sekarang itu langsung pakai Soekarno, tidak usah memakai Soekarno. Karena ini dulu adalah ejaan Swandi dan sekarang dirubah menjadi ejaan yang disempurnakan yang disebut dengan EED. Nah, terima kasih anak sekalian. Baik, sekarang selanjutnya anak sekalian, Bapak akan akan lanjutkan berkenaan dengan tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh dalam pembelajaran 1. Selanjutnya, apa habitat
sesuai dengan buku kita, tema itu. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Kemudian kita baca teks berikutnya dengan cermat. Nah, di situ di buku kita, di buku tema itu ada namanya beluntas. Namanya beluntas. Dan di bawahnya itu ada namanya kiong. Ya, kiong. Kalau di sini bahasa Maduranya apa? Congcong. Ya, congcong. Bahasa Maduranya congcong, itu kiong. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Ada 5 manfaat di situ. Adalah pertama, penghasil bahan pangan. Bisa diambil atau dikonsumsi dagingnya. Kemudian bisa dimakan, dikonsumsi telurnya. Bisa dimanfaatkan telurnya. Binatang apa kira-kira? Ayam. Apalagi? Itik, bebek. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Bahan sandang itu bahan yang bisa dipakai oleh kita. Ini contohnya, di antara hewan ada yang namanya yaitu kepompong. Dari serat kepompong itu bisa dijadikan kain yang bisa dipakai oleh kita. Ketiga adalah penghasil bahan kerajinan. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi. Ini bisa dijadikan apa? Jaket. Bisa dijadikan jaket. Bisa dijadikan wayang kulit dan semacamnya. 4. Penghasil pupuk organik. Ini biasanya dari binatang seperti contohnya sapi. Yang kelima, penghasil tenaga. Penghasil tenaga ini biasanya bisa kuda, bisa gajah, bisa kerbau untuk menarik pedati itu ya. Karena sekalian, manfaat tumbuhan sekarang. Manfaat tumbuhan adalah bagi kehidupan manusia. Ini diantaranya adalah sebagai juga bahan makanan. Ada yang dimanfaatkan bijinya, ada yang dimanfaatkan batangnya. Kemudian yang kedua, bahan sandang. Juga tumbuhan menjadi bahan sandang. Apa bahan sandang dari tumbuhan? Yaitu kapas. Yang ketiga adalah bahan bangunan. Tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Contohnya kayu. Seperti kayu jati, kayu akasia dan semacamnya. Bisa jadi bahan obat. Nah, kemudian jahe itu bisa dijadikan obat batuk. Ya, daun jambu bisa mengobati orang penyakit diare. Industri seperti getah. Getah karet bisa jadi ban mobil, ban sepeda. Yang ketujuh, bahan pewarna alam, pandan. Apalagi kunyit bisa menjadi warna kuning. Dan yang terakhir yaitu menjaga kualitas air. Ketika Bapak dulu pernah tugas di Kepulauan Masa Lembu, ini saya bertanya-tanya, di sana banyak tumbuhan bakau. Ternyata itu adalah manfaatnya, ini kehebatan Allah. Ternyata bisa menyuling air. Yang dekat dengan air laut itu, ternyata sumur di dekatnya tawar. Karena berkat tersuling oleh sebuah tumbuhan yang namanya tumbuhan bakau. Ya, baik. Selanjutnya, anak sekalian, kita simak video, ya. Kita simak video bagaimana manfaat sebuah tumbuhan, dan nanti kita adakan sebuah diskusi. Baiklah, selanjutnya setelah kita menyimak video tadi, mari kita lakukan sebuah diskusi ya. Kelompoknya adalah coba lakukan dengan mengungkapkan nama tumbuhan yang disebutkan adalah jahe kunyit kencur. Ya, jahe kunyit kencur. Ya, dimulai dari pojok depan ini, jahe kunyit kencur. Terus yang bilang jahe ngumpul sama jahe. Mulai dari ini, ya, jahe. Terus silakan dilakukan. Bapak akan memberikan lembar kegiatan peserta didik. Ini LKPD-nya untuk dikerjakan bersama. Cara diskusi ya, diskusi. Oh, kalian akan sudah, anak? Baik, kalau sudah dipersilakan dipresentasikan.
Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas individu. Akan. Ayo. Kau sini. Namanya jangan lupa. Namanya jangan lupa dulu. Namanya. Bapak bacakan untuk pekerjaan kalian pada pagi hari ini, yaitu ngesi dapat 100. Wah, bagus-bagus ini nilainya. Nur Aisyah 100. Tepuk tangan, ini banyak yang 100 anak-anak sekalian. Baik, ini nilainya bagus-bagus. 100, banyak yang 100 ya. Kepada yang belum sampai 100 nilainya, itu nanti lebih ditingkatkan cara belajarnya. Kalau saya tarik kesimpulan, yang pertama dalam bahasa Indonesia adalah kita bisa membedakan mana kata baku dan mana kata yang tidak baku. Itu tadi ya. Contoh-contoh lain di pembelajaran tema ini, contohnya misalnya nasihat. Yang benar, yang baku itu nasihat. Kalian sudah bisa bagaimana mengetahui tentang manfaat daripada tumbuhan dan hewan. Kemudian di bidang studi EPS-nya kita adalah mengetahui tentang sejarah penting tentang proses proklamasi kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, pembelajaran pada kali ini menurut kalian apa senang apa tidak senang? Senang, alhamdulillah. Coba apa kira-kira yang dianggap oleh kalian senang? Apa kira-kira? Ada gambar-gambarnya ya, ada videonya, bagus ya, senang ya. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk guru-guru kalian di SDN Panangan 3 diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Termasuk juga orang tua kalian di rumah diberi kesehatan. Amin. Masuk kepada akhir pembelajaran dan terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembelajaran hari ini. Dari saya atas segala kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Soleh? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Kemarin saya sudah melakukan 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu observasi sebelum sambil melakukan pembelajaran. Dan alhamdulillah ini bagus. Kemudian pada waktu saya melakukan kegiatan pembelajaran bebas, saya juga sudah observasi langsung dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup. Saya pun di kelas juga berlangsung di sekarang kegiatan jika observasi saya melakukan kegiatan pembelajaran kelas kemarin. Maaf, kemarin ada halangan Pak Saleh. Jadi saya tidak bisa langsung observasi sampean karena begitu saya masuk kelas ngawasi ada rapat mendadak Pak. Iya, ada Bapak. Kita paksa observasinya saya sudah ini Pak Saleh. Iya. Jadi bagaimana pendapat Pak Saleh sendiri setelah melakukan atau menyajikan kegiatan pembelajaran yang kemarin Pak Saleh? Ya, alhamdulillah Pak, siswa itu semuanya telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif dalam pembelajaran itu. Artinya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Makanya dalam pembelajaran itu tadi saya lakukan melalui tahapan-tahapan pembelajaran
walaupun sebagian masih ada juga yang namanya siswa itu tidak ada kekurangan. Jadi yang pasti memang siswa itu memang tidak mungkin sempurna, mungkin 100%, tapi ada beberapa siswa yang masih menurut saya masih kurang. Dan dalam pembelajaran itu sudah saya lakukan tentang pendahuluan, inti dan penutup dalam sesuai dengan Iya, betul sekali. PT sudah sesuai, bahkan kegiatan pembelajaran sudah sesuai, ada pembukaan, ada seksi, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Terus kira-kira menurut Pak Saleh sendiri apa saja hal yang memuaskan pada diri Pak Saleh pada waktu proses pembelajaran berlangsung, Pak Saleh? Ya, yang saya menganggap puas dan memuaskan dalam proses pembelajaran itu adalah proses pembelajarannya, karena saya memantau peserta didik itu mampu dalam berinteraksi di dalam pembelajaran. Begitu itu, Pak. Iya. Jadi ada interaksi, ada komunikasi antara saya sebagai pengajar dan siswa. Terus dalam hal ini ketercapaian proses pembelajaran, Pak, jika di persentase berapa persen kira-kira ketercapaian proses pembelajaran kemarin, Pak? Alhamdulillah dalam pembelajaran itu saya menilai tercapai berkenaan dengan materi yang telah dilaksanakan itu dilakukan dengan baik, juga terinteraksi anak peserta didik itu sudah baik. Dan dalam proses itu kalau di persentase insya Allah sudah memasuki 85%. Wah, bos seperti 85%. Jadi masih ada beberapa. Ya, masih ada beberapa. Tapi sudah bagus itu, Pak. Sudah lebih dari 8% sudah bagus. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak Saleh, kira-kira kesulitan yang dihadapi siswa waktu pembelajaran kemarin, Pak Saleh? Kesulitan dalam menghadapi siswa itu adalah dalam penjelasan itu bagaimana siswa untuk melakukan wujud nyata terhadap apa yang saya terangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut pula tentang manfaat, di mana kemarin itu saya terangkan tentang manfaat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu sebenarnya adalah sedikit ada kesulitan bagaimana menerapkan siswa itu pada kehidupan sehari-hari. Itu kesulitan. Terus itu kesulitan siswa, Pak Saleh. Iya. Sekarang saya tanya, kesulitan Pak Saleh sendiri ketika yang dirasakan Bapak ketika pembelajaran kemarin, Pak Saleh, gimana, Pak? Saya kira sebenarnya kesulitan itu tidak ada, namun ada sedikit kendala. Kendala itu di proyektor itu pada saat pembelajaran itu ada suara kurang pas, kurang terdengar langsung oleh siswa. Padahal sudah saya benahi sebelum pembelajaran itu langsung. Seperti itu. Oh iya, betul. Rencananya saya memberikan masukan itu, Pak Saleh. Karena pada waktu saya mengikuti kemarin, pada waktu Pak Saleh memutarkan video tentang manfaat pohon beluntas karena itu yang disajikan oleh seorang dokter, volumenya sangat minim sekali sehingga siswa itu tidak menangkap penjelasan dari si dokter tadi tentang manfaat. Nah, itu mungkin yang perlu dipersiapkan, ya mungkin sekolah dalam hal ini nanti akan membeli audio yang bisa dihubungkan dengan laptop, juga penjelasan dari pakar tadi tentang manfaat beluntas bisa didengar siswa. Itu mungkin sangat berterima kasih, Pak, kalau nanti akan ditambah atau dibenahi atau diberikan yang lebih baru lagi, Pak. Terus yang terakhir, apa yang akan Bapak lakukan untuk perbaikan supervisi Bapak ke depan? Apa yang akan Bapak lakukan? Dalam perbaikan terkait dengan pembelajaran itu, tentunya bagi siswa yang sudah masuk pada kategori lebih dari KKM dari layarnya itu akan saya lakukan pengayaan agar lebih mantap lagi agar berarti. Adapun siswa yang di bawah KKM itu nanti kami akan mengadakan remedi
yaitu pengulangan tentunya dengan soal-soal yang sama tetapi kalimatnya bisa berbeda. Seperti itu, Pak. Oh, jadi soal murid yang sudah sesuai dengan KKM atau Iya. bahkan di atas KKM Iya. akan diadakan pengayaan Pengayaan, iya. sehingga hasanah pengetahuannya bertambah, Bertambah. sedangkan siswa yang di bawah rata-rata akan diadakan revisi. Revisi, Nah, iya. sehingga memiliki kompetensi dasar yang sama dengan Yang siswa sama. lain. Waduh, bagus sudah betul. Terima kasih Pak Soleh atas kerjasamanya. Jangan sampai merasa bosan. Saya terus supervisi Pak Soleh demi Ya. kebaikan kita bersama, Terima sekolah kasih. kita Iya. bersama, dan pengembangan diri Pak Soleh ke depan. Ya, Terima kasih Pak Soleh. Soleh, terima kasih.